A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nuril atam al-mab'uth al-akram al-mamnuh sirru nunin wal qalam sahibul akhlaqi wal qiyam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Jariyah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, guru kita Bapak Tuan Guru Haji Rusdi LC. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau. Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan untuk membimbing kita semua. Yang sama-sama kami hormati Bapak Tuan Guru Khairul Faridi LCMA yang hadir juga bersama kita. Semoga beliau juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan untuk membimbing kita semua. Bapak Tuan Guru Muhammad Sirajul Mudir juga yang kami hormati, Ketua Banjar, Kepala Dusun, Kepala MA, Kepala MTS, Dewan Guru, tamu undangan semuanya, wisudawan, wisudawati bersama orang tuanya, semua hadirin hadirat, para tulab, para talibat Ma'had Al-Jariyah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah NWDI Dasan Baro yang sama-sama kami hormati. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita keafiatan, masih memberikan kita umur yang panjang sehingga kita bisa hadir menghadiri majlis min majalisil khair, majlis min majalis syiar min sya'air Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu timbul dari ketakwaan hati. Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, ketakwaan itu ada di dalam hati. Majelis kita di sini merupakan syiar dari syiar-syiarnya Allah. Syiar yang paling tinggi, syiar yang paling agung, syiar yang paling utama adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, madrasah kita ini Madrasah Al-Jariyah. Kalau tiang tidak khilaf didirikan di tahun 2006, ya. Kira-kira di tahun 2006. Ya, didirikan oleh guru kita Bapak Tuan Guru Haji Rusdi LC dengan niat yang ikhlas, dengan niat mengharap ridha Allah, dengan niat untuk berkhidmat kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madrasah ini dulu kecil, tapi sekarang Masya Allah sudah bisa menamatkan, tapi sekarang Masya Allah sudah bisa mewisudakan banyak sekali santri dan santriwati. Kita beri tepuk tangan untuk madrasah kita semua. Alhamdulillah. Tiang ikut bangga kepada madrasah ini. Tiang juga alumni dulu. Angkatan pertama Tuan Guru Syiraj, angkatan kedua Tiang angkatan kedua. Ya, Tiang angkatan kedua. Tiang masih ingat dulu kita dibimbing oleh guru kita Bapak Tuan Guru Haji Rusdi LC. Tiap selesai subuh kita diajar bahasa Arab. Madza tandur, madza tada', ma hadza. Kita diajar praktek untuk mengajar bahasa Arab, untuk belajar bahasa Arab setiap selesai subuh setiap hari. Sehingga alhamdulillah itu menjadi bekal, itu menjadi benih kita untuk terus kita tumbuhkan sehingga kita alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menuntut ilmu di jenjang yang lebih tinggi. Itu tidak lain dikarenakan dengan jasa guru kita. Ya, makanya laulal murabbi ma'araftu rabbi. Jika tidak ada seorang guru, maka kita tidak akan mengenal siapa Tuhan kita. Di saat kita tersesat di tengah jalan, maka ada guru yang membawa kita kepada jalan yang lurus. Di saat kita terbuai dalam kemaksiatan, maka ada guru yang membimbing kita mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini perlu kita syukuri. Adik-adik
ya tiang bilang adik-adik karena umur kita nggak terlalu jauh. Jauh sebenarnya, cuman nggak jauh-jauh amat lah. Ya. Nah, adik-adik, ya bilang adik-adik aja. Ya, kalian di sini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama yang wisuda. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian nikmat yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Ada berapa orang yang ingin menuntut ilmu agama, Allah belum izinin. Ada berapa orang yang ingin menggali ilmu yang berkaitan tentang Tuhannya, tapi Allah belum izinin. Tapi kalian di sini diizinkan, ditempatkan di tempat yang layak, ditempatkan di tempat yang bagus, diizinkan untuk menuntut nur min anwarillah Subhanahu wa taala. Ilmu itu cahaya. Sesuatu yang paling utama, sesuatu yang paling mahal di muka bumi ini adalah ilmu. Maka sungguh mulia orang ditakdirkan untuk menuntut perkara yang mulia itu. Pekerjaan yang paling mulia adalah menuntut ilmu, talabul ilm. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa menuntut ilmu sampai saat ini. Yang sudah berkeluarga tidak ada batasan untuk menuntut ilmu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kemudian bagi wisudawan ketika kalian sudah tidak ada di pondok ini, jangan sekali-kali, ini di garis bawahi, jangan sekali-kali memutus hubungannya dengan guru. Ya, sambung terus hubungan dengan guru. Sayyidul Habib Abu Bakar bin al-Masyhur mengatakan, guru kita di Yaman mengatakan, alaqatukum bina tabda min hina takharruj. Hubungan kalian dengan kami, kata beliau, kaitan kalian dengan kami itu dimulai semenjak wisuda. Jadi kaitan guru dengan murid itu bukan dimulai dari awal mendaftar. Memang itu kaitan, beberapa makna dari kaitan, tapi kaitan yang sesungguhnya, hubungan yang sesungguhnya adalah ketika santri dan santriwati itu meninggalkan pondoknya. Apakah dia masih ingat dengan gurunya? Apakah ketika pondok membutuhkan bantuan dia ada waktunya? Makanya alumni yang baik itu adalah alumni yang tidak meninggalkan pondoknya. Maksudnya di sini apa? Seketika pondok ada butuh, dia harus siap datang. Seketika ada acara, dia harus siap berkhidmat. Seketika ada apa, dia harus siap menjadi garda terdepan. Itu alumni yang bagus. Bukan alumni ketika tamat langsung hilang. Bukan seperti itu hakikat dari alumni. Makanya ini pesan buat kita, buat para alumni, jangan putus hubungan kita bersama guru. Bila perlu, apapun pilihan yang kita dapatkan di hidup kita, konsultasi dengan guru kita. Siapa tahu kita menemukan kebaikan di sana. Karena tanpa ridho guru, seorang murid tidak ada apa-apanya. Ada seorang laki-laki yang dia sudah tamat, sudah berilmu dia dapat izin, dapat undangan untuk menghadiri ceramah. Dia jadi penceramahnya. Ini ada seorang laki-laki, kisah seorang laki-laki. Ya, dia mendapatkan undangan ceramah umum di sebuah masjid. Dia hadir acara itu, tapi salahnya apa? Laki-laki ini yang sudah tamat ini tidak minta izin sama gurunya. Assalamualaikum guru, yang ada undangan, mohon ridhonya. Enggak ada izin sedikit pun kepada gurunya. Kemudian datanglah orang itu ke medan undangan, medan ceramah itu, datanglah ke masjid. Kemudian gurunya bertanya, mana si murid tadi? Apa kata penjaganya? Murid udah pergi, ada undangan katanya. Kenapa dia nggak minta izin, kata gurunya? Maka penjaganya mengatakan, aku tidak tahu. Maka apa kata guru ini? Ya sudah, kalau begitu jasadnya di masjid, ilmunya di sini. Itu kata gurunya. Jasadnya di masjid, dia boleh datang ke tempat ceramah, tapi ilmunya di sini. Seketika dia dipersilahkan untuk ceramah, menangis dia di depan mimbar atau di atas mimbar, menangis dia. Falamma su'il, ketika ditanya, ada apa dengan kau? Maka laki-laki ini mengatakan sambil menangis, aku lupa izin sama guruku. Fatihah aja nggak dihafal sama orang itu, apalagi ilmunya. Dia adalah orang yang terkenal dengan orang yang berilmu, tapi tanpa izin guru, Fatihah aja nggak dihafal. Ini hakikat seorang murid. Jangan putus hubungan kita dengan guru. Kalau guru mengatakan tidak, jangan. Kalau guru mengatakan jalan, jalan. Ada rahasia di balik ridha dari seorang guru. Makanya alhamdulillah guru kita masih sehat, guru kita masih segar bugar. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau. Terus minta nasihat sama beliau, terus minta keberkahan sama beliau.
yang tamat ketika sampai di kampung halaman. Jadilah orang yang bermanfaat, jadilah orang yang bisa digunakan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah dia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Ketika ada kajian isi, tidak mesti kalau kita mengatakan harus menjadi orang yang paling pintar baru mengisi, nggak akan jalan. Nggak ada orang yang pintar di sini. Ya, alhamdulillah. Ini yang harus diingat kepada atau bagi calon wisuda yang sebentar lagi akan diwisudakan. Ya, tadi masya Allah dibacakan puisi. Yang terharu sedikit tadi ya, terharu sedikit dengan puisi itu. Tapi kok itu puisi lebih ke pindah ke alam lain ya, lebih pindah ke alam lain tuh, bukan untuk penamatan sebenarnya. Kayak orang yang nggak balik-balik. Dan pujian kepada ibu lebih banyak daripada kepada bapak. Nah cemburu bapak-bapak ini. Tenang bapak-bapak, tiang bela sekarang. Bapak itu jangan kira nggak ada jasanya sama anak. Ya, ketika memang yang ngompresin ketika sakit itu ibu, tapi yang ngingetin ngompresin siapa? Yang ngerawat sakit ibu, tapi yang ngingetin untuk rawat siapa? Yang memberi, yang nyuapin obat memang ibu, tapi yang nyuruh ngingetin minum obat siapa? Bapak. Jangan kira bapak itu sedikit perannya di dalam seorang anak. Tenang bapak-bapak. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Ya, semoga isi puisi itu bisa diaplikasikan di dunia nyata. Jangan hanya sekedar di puisi saja. Nanti ketika sampai rumah selesai wisuda, beliin garam, apa ini disuruh-suruh. Nah, hilang berkahnya. Ketika di puisi nangis-nangis, dipuja-puja ketika wisuda, ketika sampai rumah beliin beras sekilo. Wah, ya, gitu anak yang berbakti tidak. Sampai mana ilmunya? Nggak ada gunanya tamatan pondok seperti itu. Terus berbakti kepada guru, terus berbakti kepada orang tua kita. Tema kita pada pagi hari ini mempererat ukhuwah katanya di sini untuk menggapai berkah. Ada beberapa wasilah, ada beberapa cara bapak-bapak ibu-ibu untuk memperkuat ukhuwah di sini. Salah satunya dengan terus menyambung silaturahim. Alhamdulillah dengan hadirnya kita di sini itu sama saja kita menyambung tali silaturahim kita. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, maka dia harus menyambung tali silaturahimnya. Barang siapa yang ingin dibukakan pintu keberkahan, dia harus nyambung silaturahimnya. Barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan oleh Allah, maka dia harus menyambung tali silaturahim. Itu merupakan silaturahim alamah min alamatil iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka dia harus menyambung tali silaturahimnya. Banyak cara, dengan menghadiri haul, dengan menghadiri haflah takharruj, dengan menghadiri pengajian. Ini merupakan ciri khas kita sebagai seorang Islam. Ciri khas kita sebagai seorang Islam bukan dari alma maternya. Kita sebagai orang Islam bukan dari gamisnya. Kita orang Islam bukan topinya. Itu bukan itu ciri-ciri kita. Itu hanya casing saja. Tapi ciri-ciri kita sebagai umat Islam adalah hawiyatuna, hawiyat dinal Islam. Ciri-ciri kita adalah bagaimana kekompakan Islam itu. Islam itu saling menguatkan, Islam itu saling menopang, Islam itu saling membantu satu sama lain. Al muslim lil muslim kal bunyan, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslim itu bagi muslim yang lain seperti halnya sebuah bangunan, yashuddu ba'duhal ba'd, yang saling menguatkan satu sama lain. Di dalam riwayat yuqawwi ba'duhal ba'd, saling menguatkan satu sama lain. Itu hakikat dari seorang muslim. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu, selanjutnya cara kita supaya memperkuat ukhuwah dengan apa? Dengan memaafkan. Al-musamahah. Ini sangat sulit memang. Mana lebih sulit, minta maaf atau memaafkan? Mana lebih sulit? Minta maaf atau memaafkan? Memaafkan sulit sekali. Bisa jadi orang itu maafin kemarin saya khilaf, ya saya maafkan. Tapi enggak mau duduk bareng. Itu artinya masih dendam itu. Itu artinya masih dendam. Kemarin saya khilaf, tolong maafin ya, kemarin nggak sengaja. Iya saya maafin sudah. Ayo kita ngopi bareng, nggak mau ngopi bareng, nggak mau nonton bareng, nggak mau apa lagi, nggak mau mancing bareng. Itu artinya belum baik hubungannya. Maka cara untuk memperkuat ukhuwah saling memaafkan. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan imsahil khata litastamirul ukhuwah.
wala tamsahil ukhuwah li ajlil khata. Apa kata ulama di sini, bapak-bapak, ibu-ibu? Hapus itu kesalahan demi kelanjutan dari persaudaraan. Hapus kesalahan-kesalahan saudara kita demi kelancaran dari persaudaraan kita. Ya, hapus itu kesalahan saudara kita, lupakan, maafkan demi kelancaran saudara kita. Tapi jangan kita menghapus persaudaraan hanya dengan satu kesalahan atau dengan kesalahan. Jadi bagaimana cara menanggapinya, bapak-bapak, ibu-ibu? Ketika ada yang salah, maafin. Kesalahan itu korbanin demi lancarnya persaudaraan. Jangan korbanin persaudaraan demi lancarnya atau demi adanya kesalahan. Nah, ini kita harus saling memaafkan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kenapa kita harus saling memaafkan? Karena hubungan kita dengan Allah itu bisa diperbaiki dengan istighfar. Al-hablu ma'allah mabniun alal istighfar. Hubungan seseorang hamba dengan Tuhannya itu bisa ditambal, itu bisa diobati dengan istighfar. Kalau kita banyak khilaf, bisa minta maaf sama Allah dengan perbanyak istighfar. Ada kita dosa, kemarin pernah ngumpat, nggak menjaga lisan, atau pernah khilaf, itu bisa kita hilangkan dengan memperbanyak istighfar. Tapi ketika kesalahan kita dengan orang lain, hablum minan nas atau hablum ma'an nas mabniun alal musamahah. Tapi hubungan manusia dengan manusia yang lain itu masalahnya ada di ridho tidak ridho atau maaf tidak maaf. Bagaimanapun cara kita minta ampun kepada Allah, bagaimanapun cara kita beristighfar kepada Allah, tapi si fulan masih benci kepada kita, Allah belum ngampuni. Kita mau minta maaf sama Allah, tapi fulan masih gedek, masih serusuk kalau bahasa kita, masih marah, Allah belum ngampuni. Makanya hati-hati di dalam bermuamalah. Lisan kita harus dijaga. Ya, lisan itu hajmuhu saghir wa atharuhu kabir. Lisan itu adalah ukurannya kecil, lisan itu, tapi dampak dan bekasnya itu sangat besar. Itu bisa menyinggung perasaan saudara kita, itu bisa menyinggung, membuat menangis orang-orang yang di sekeliling kita. Maka tugas kita adalah untuk memaafkan. Kita belajar dari Imam Ali Zainal Abidin. Nih, kita dengar bagaimana Imam Ali Zainal Abidin yang di posisi yang begitu marah sebenarnya, tapi dia memaafkan. Imam Ali Zainal Abidin ketika bermain bersama anaknya, masih balita anaknya, baru belajar mengampang. Bayangin, anaknya yang ditimang-timang, yang begitu disayang, baru belajar merangkak, masuk budaknya. Kalau budak apa? Nggak ada budak sama sekarang, ya pembantunya lah. Masuk budaknya ke rumahnya dengan membawa air yang mendidih, begitu panas. Kalau bahasa Arabnya marok itu apa? Apa bahasa kita marok itu? Kalau ada lauk, air lauk itu apa namanya? Bukan air hangat, air luan sudah. Itu marok di dalam bahasa Arab. Sangat panas, itu sangat panas dibawa, baru selesai mendidih. Tanpa sengaja pembantunya ini terpleset dan air yang mendidih itu menumpahi anaknya yang masih kecil, dan anaknya meninggal di tempat. Meninggal anaknya. Sekarang bisa kita pikir, kalau kita berpikir dengan akal, gimana marahnya Ali Zainal Abidin, seorang ayah melihat anaknya di depan matanya lagi meninggal. Tapi apa yang dilakukan oleh Ali Zainal Abidin? Antaliqi, pergilah katanya. Apa kata Ali Zainal Abidin? Pergilah, engkau sudah merdeka, dimerdekakan. Bayangin, bukan hanya dimaafkan, tapi disuruh pergi dan dibebaskan. Bagaimana lembutnya dan bersihnya hati seorang Ali Zainal Abidin. Kita harus belajar dari beliau. Ya mana-mana kalau kita nggak bisa sesabar itu, ya kita ambil sedikit makna min ma'ani sabar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Karena buah dari takwa adalah supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Bapak-bapak, ibu-ibu dan wisudawan wisudawati yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu juga cara untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah di sini dengan mengaji, dengan menghadiri pengajian. Kenapa? Karena ini bisa menambah nilai ilmu kita, terutama ilmu agama. Kenapa? Kalau ilmu agama kita bertambah, maka ketakwaan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu kita hakikat surga. Apa yang kita cari di dunia ini? Surga kan? Cita-cita yang sesungguhnya itu bukan jadi dokter. Cita-cita yang sesungguhnya bukan menjadi arsitek.
Cita-cita yang sesungguhnya bukan menjadi orang yang tinggi kedudukannya di dunia. Cita-cita yang sesungguhnya bukan menjadi pengusaha, tapi cita-cita yang sesungguhnya adalah menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ini, majelis haflah takharruj, dengan mengusung ukhuwah Islamiyah, semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bagi kita semua penuntut ilmu agama, bagi santri-santriwati, jangan dengar orang yang mengatakan, santri kolot, santri itu norak. Apaan keluar rumah pakai sarung? Pakai sarung gelebeh-lebeh sarungnya. Mending sarung, kalau sarung atlas bagus, sarung atlas. Ini sarung yang gini-gini, terbang-terbang sarungnya. Nah, jangan malu. Perempuan pakai jilbab gamis apaan? Norak. Nah, itu jangan didengar. Penuntut ilmu katanya norak, kemana-mana pakai peci, kemana-mana pakai sorban. Norak kalian. Tar dulu. Tanya dia. Kasih tahu sama orang-orang yang bilang norak itu. Ketika kalian ada ziarah kubur, siapa itu tukang doanya? Pasti anak pondok. Ketika kalian ada hajatan, siapa yang kalian panggil jadi kalam ilahi? Pasti anak pondok. Ketika kalian ada ceramah, siapa yang kalian panggil untuk sebagai penasehat? Pasti anak pondok. Kami yang kalian kira norak, kalian yang norak, bilang kayak gitu. Mereka yang norak itu orang-orang yang gak belajar ilmu agama. Kita harus bangga menjadi santri. Kita harus bangga menjadi orang yang menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang norak adalah bukan yang norak penampilan, tapi orang yang norak adalah orang yang enggak paham ilmu agama. Tua, enggak tahu cara sholat. Norak, itu yang norak itu. Ya, udah umurnya gede, udah dewasa tapi belum tahu cara toharoh. Itu yang norak. Bukan yang pakai, bukan style itu yang pakai jeans, bukan yang pakai baju kaos, bukan rambutnya berwarna-warni, bukan itu orang yang gaya sesungguhnya. Orang yang gaya, orang yang gagah itu adalah orang yang pandai menghiasi dirinya dengan ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, pesan kepada para wisuda dan wisudawan, sebelum pesan yang ucapkan selamat ya, selamat bagi wisuda dan wisudawati yang sudah menamatkan, tapi ini bukan akhir dari segalanya. Masih ada perjalanan. Ini kita artinya sudah memasuki beberapa tangga. Masih banyak tangga lagi yang harus kita lewati. Masih banyak perjalanan lagi yang harus kita lalui. Jangan merasa cukup, galilah ilmu itu sebanyak-banyaknya. Pesannya adalah jangan lupakan pondok, jangan lupakan al-jariyah, jangan tinggalkan, jangan putuskan hubungan kalian dengan pondok ini. Selalu minta konsultasi, minta nasihat sama guru-guru kalian. Semoga dengan keluarnya kalian di tempat ini menjadikan atau memperoleh nilai yang baik. Semoga dengan kelulusan kalian di sini bisa menjadikan atau bisa menambah khidmah di masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Kita di sini semuanya semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali santri, wali murid semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hajat semoga diberikan oleh Allah. Yang punya doa semoga dikabulkan oleh Allah. Yang punya penyakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.